Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anika Magdalena Tutuala SPD, Guru PPKN pada SMA Negeri 2 Maluku Barat Daya, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Patimura dengan NIM 2023491320. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 11 MIA dengan materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Terima kasih. Semuanya siap? Bisa? Kalbedo. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Tuhan dan kita semua diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran ini pagi ini, Guru meminta kesediaan teman Anda untuk membagi data. Baik, kepada teman-teman melakukan pelajaran teknologi Yesus digital. Hari ini kami akan mulai belajar tentang Yesus dengan kemarin datang. Berarti sebentar apa yang Guru terangkan bisa kami mengerti dan menyembahnya untuk menjadi bekal bagi hati kami. Tuhan, kami sudah anak-anak yang sudah siap. Haleluya, amin. Kita semua diberi kesehatan untuk kita ada di hari ini dengan sehat serta tidak ada kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Dia ketua kelas, jumlah keseluruhan siswa berapa? 20. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Mirau ini Alasannya? sakit dulu. Berarti 2 ya? Iya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, guru dan semuanya berdiri untuk membangkitkan semangat kita. Mari kita menyanyi dari lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semua tahu toh Garuda Pancasila? Tahu. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Raja Sajur Mahmud Santoso, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, anak-anak masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Iya, materi pelajaran kita minggu lalu itu berbicara menyangkut hak asasi manusia. Ya. Bicara tentang hak asasi manusia, di antara kalian semua ada yang masih ingat tidak apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati hak setiap orang.
Iya, jadi hak asasi manusia itu dia merupakan hak pokok atau hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang patut kita hargai dan kita hormati. Oleh karena itu, di dalam hak asasi manusia ada juga contoh-contoh, yaitu ada bermacam-macam hak asasi manusia. Siapa yang bisa berikan contoh tentang hak asasi? Berbicara siapa lagi? Untuk hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki, dan hak untuk mengurus beda. Iya, itu merupakan contoh-contoh daripada hak asasi manusia. Iya. Materi kita hari ini itu ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Kita berbicara menyangkut dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di dalamnya juga kita bicara tentang hak asasi daripada manusia. Iya, Ibu Guru akan menampilkan video inspiratif. Jadi butuh perhatian anak-anak terhadap video dimaksud supaya sebentar nanti anak-anak bisa menyebutkan pesan-pesan moral yang akan disampaikan. Jadi Ibu Guru menampilkan video, semuanya mohon perhatian terhadap video dimaksud. Mereka yang berbahagia adalah yang mampu mengubah masalah menjadi hikmah. Seberat apapun bebanmu, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuanmu. Oke sobat, ada cerita menarik yang akan meningkatkan energimu dan menguatkan mentalmu setelah yang satu ini. Mengatasinya, yaitu lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskan hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Sambil sang legendaris itu kembali memberikan nasihat menyentuh dada anak muda itu dan meneruskan. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah sana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Anak muda itu mengangguk dan tersenyum penuh dengan kepuasan. Ia sudah memahami apa yang telah disampaikan sang kakek bijak. Keduanya lalu beranjak pulang, dan sang kakek kembali membeli garam di warung karena di dapurnya kehabisan garam. Sobat, ada pepatah mengatakan dengan seniman mampu menyelesaikan masalah dan dia mampu membuat terhindar dari masalah. Ketika terjadi masalah, lebih baik segera memperbaikinya dengan mencari solusi sebisa mungkin daripada berlarut-larut dengan kesedihan. Agar tidak putus asa, lihatlah bahwa semuanya wajar dan bisa diupayakan menjadi lebih baik. Sobat, lapangkanlah dadamu, luaskanlah hatimu, dan tersenyumlah. Iya, itu merupakan video inspiratif. Saya memberikan upload untuk video tadi. Iya, dari video tadi ada pesan-pesan moral yang disampaikan untuk kita semua. Ada yang bisa menyampaikan pesan moral terkait dengan video tadi? Silakan. Pesan moral dari video inspirasi tadi, pahitnya kehidupan yang kita rasakan saat ini adalah seperti sebilah garam. Ketika kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita harus sabar menerima dan terus belajar untuk merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Tadi semua kan sudah nonton video. Pasti ada pesan-pesan moral yang lain yang disampaikan lewat video tadi. Iya, jadi misalnya ada tempuh sebuah permasalahan, tetapi bukan saja dibiarkan atau sendiri yang menanggung. Pasti kita mencari solusi supaya bagaimana permasalahan yang kita alami itu bisa mempunyai jalan keluar, supaya dapat menyelesaikan persoalan atau masalah yang kita
hadapi seperti itu. Iya, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem basic learning dan talking stick, peserta didik dapat merumuskan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pelajar Pancasila, tahukah kalian, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, bagaimanakah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kemudian kita beralih ke materi politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rombongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikap, walaupun usianya masih sangat muda. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri. Iya, itu merupakan video pembelajaran kita hari ini. Lewat video pembelajaran, Ibu Guru akan membawa salah satu model, yaitu model talking stick. Jadi nanti ini video ini dia nanti sebagai tongkat. Jadi anak-anak semua berdiri sambil tongkat ini dia berjalan dari satu siswa ke siswa yang lain, kita sambil nyanyi. Lalu kalau Ibu Guru bilang stop, berarti tongkatnya ini stop di siswa siapa, berarti dia yang menjawab pertanyaan. Paham? Jadi ada menyanyi saja, menyanyi lagu, lalu sambil tongkat ini dijalankan. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat terimaku sentuh. Apa yang dimaksud dengan politik internasional? Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Iya, ayo kita bernyanyi lagi, latihan tadi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
jelaskan pengertian politik luar negeri. Politik luar negeri itu adalah seperangkat kebijakan dari suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Terima kasih, semuanya dipersilakan. Jadi dari kejutan yang anak-anak semua mengamati bahkan menyimak, maka itu beberapa pertanyaan yang anak-anak menjawab, membuat pertanyaan kemudian mampu untuk menjawab. Ya, sekarang kita ada dalam pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok ini ada 3. Jadi caranya itu kita berhitung. Berhitung saja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ataukah yang di sini satu kelompok? Bisa? Ya. Kan 3 kelompok. Tidak, Ibu Guru cuma untuk 3 kelompok. Boleh. Iya, sekarang masing-masing dia melebur menjadi mencari dia punya kelompok masing-masing. 3 kelompok. Iya, di LKPD-nya masing-masing kelompok itu sudah ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk untuk pengisian LKPD. Di dalam LKPD ini, anak-anak, ada teks. Jadi di teks ini, anak-anak membaca untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tidak menutup kemungkinan juga, anak-anak bisa menggunakan handphone untuk menyelesaikan LKPD. Kalau ada yang tidak mengerti terkait dengan LKPD-nya, nanti ditanyakan saja. Seperti itu. Bisa? Bisa, Ibu. Iya, masing-masing kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sudah mulai Nanti semua mengerjakan LKPD itu tanggung jawab dan tepat waktu. Untuk itu kelompok 1 dipersilakan untuk Ketua dan sekretaris ya. Lalu kalau ada pertanyaan
terima kasih dan bagaimana kesempatan yang dikasih satu untuk mempresentasikan hasil diskusi itu kepada teman spesial. Baik, kemudian teman-teman, di sini ada 4 pertanyaan yang akan kami jawab. Yaitu yang pertama, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas? Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kami rumuskan adalah keseriusan dan komitmen dari bangsa Indonesia untuk turut aktif dalam berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian dunia terhadap Palestina. Yang kedua adalah apabila dikaitkan dengan pengalaman Pancasila, termasuk ke dalam sila berapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Jelaskan. Nah, teman-teman, kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina itu termasuk di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana Indonesia turut berkontribusi dalam untuk meratakan kata punya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya? Nah, teman-teman, peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya sudah sangat baik. Nah, dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan turut berperan serta membantu perdamaian di Palestina dan Israel. Yang keempat, apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Nah, teman-teman, di sini dari kami kelompok Saru, kami mempunyai 3 saran yang dapat mungkin kalau mana juga ajukan kepada pemerintah. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama bilateral antar bangsa, terutama kasus-kasus lintas negara seperti Palestina dan Israel. Terus yang kedua itu berperan aktif dalam organisasi internasional, dan yang terakhir adalah turut serta dalam misi perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, jika ada tanggapan atau pertanyaan dari baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan waktu. Iya, kelompok 2 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerjasama pembangunan dan bentuk kemanusiaan. Indonesia dapat terus memberikan bantuan pembangunan dan kemanusiaan kepada negara-negara yang membutuhkan sebagai upaya untuk memperkuat solidaritas internasional dan membangun perdamaian melalui mediator dalam penyelesaian konflik dan kawasan Asia Tenggara, dan telah memfasilitasi dialog antara negara. Yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa penyelesaian konflik dan kawasan Asia Tenggara, dan telah memfasilitasi dialog antara negara. Yang ketiga, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalani hubungan internasional dengan negara lain? Jadi tidak menutup kemungkinan untuk anggota kelompok juga menjawab. Sabar.
Saya pernah bertanya dari kelompok 3. Alasan pertama, Indonesia mendorong terus perdamaian itu yang pertama karena adanya kemanusiaan, yang kedua stabilitas keamanan, yang ketiga pembangunan dan kemajuan, yang ketiga hak asasi manusia, yang kelima kesetaraan dan keadilan. Apakah dari kelompok sudah puas? Iya. Komisi apa saja yang diusahakan di Indonesia ya, dalam mewujudkan kedaulatan dunia? Komisi apa saja yang diusahakan di Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dunia? Bisa ditulis pertanyaan apa saja dulu ya. Langsung saja bertiga. Ataukah kelompok mau langsung menjawab? Jawaban gitu. Terus untuk pertanyaannya saya di sini memberikan ada 2 pertanyaan tapi tadi sudah ditanyakan. Yang pertama, yang kedua itu bisakah teman-teman menjelaskan peran Indonesia di dalam G20 yang tadi sudah dijelaskan? Oke, terima kasih. Iya, bisa selesai. Ada banyak Oke, ini ya sudah sekali. Peran Indonesia di dalam G20 mencakup beberapa aspek, yaitu mewakili negara berkembang, kontribusi terhadap kebijakan ekonomi global, pendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan pemberantasan ketimpangan, kerjasama internasional dalam penanggulangan krisis, diplomasi ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu dengan jawaban? Sekian presentasi kami dari kalian. Iya, tadi kalau di kelompok yang presentasi ada masukan, ada kritik dan saran, itu bukan untuk menentukan, merubah. Tapi yang kedepannya ada diskusi-diskusi seperti ini tidak boleh terulang lagi. Iya, teman-teman semua perhatian di depan. Yang ada main HP, tolong HP-nya disimpan dulu. Iya, semua perhatian di depan. Iya, jadi salah satu tujuan daripada nasional Indonesia itu sebagaimana dia tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menciptakan perdamaian dunia. Oleh sebab itu, Indonesia dia memiliki kewajiban untuk berada dalam barisan terdepan dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam mewujudkan perdamaian dunia, salah satu jalan yang ditempuh bangsa Indonesia adalah melalui jalur hubungan internasional. Jadi hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global dan melampaui batas-batas kedatangan. Jadi hubungan internasional ini dia dijalin dengan negara lain apabila negara itu dia diakui secara dia diakui kemerdekaan dan kedaulatannya secara de facto dan de jure. Jadi pengakuan secara de facto itu pengakuan berdasarkan kenyataan. Iya, berdasarkan kenyataan bahwa negara itu ada. Jadi buku ulangi, pengakuan secara de facto itu
berdasarkan kenyataan. Meskipun tidak diakui secara resmi, secara hukum internasional, tapi memang ada. Jadi di terakhir untuk kita kesimpulan dari hasil diskusi tadi, Ibu Guru mempersilakan masing-masing kelompok untuk dia memberikan kesimpulan terhadap diskusi yang tadi kita. Kelompok 1. Ya, kemudian teman-teman, di sini saya diwakili kelompok 1 akan mencoba memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil bersama itu yaitu bisa dapat dari materi yang tadi kami pelajari itu kita dapat mengetahui peran Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan internasional sehingga dapat mendorong negara-negara yang membutuhkan bantuan seperti Palestina dengan itu kita bisa mengetahui bahwa komitmen dari negara Indonesia sendiri sangat kuat sehingga dapat merelasikan itu sila kedua yaitu kemanusiaan asli dan terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk jadi kesimpulan keseluruhan yang Ibu sampaikan dari materi sampai diskusi itu yang pertama itu Indonesia dia memiliki peran aktif dalam PBB. PBB itu apa? Bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, Indonesia dia berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Kemudian yang ketiga, membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Itu merupakan kesimpulan materi pembelajaran hari ini, bahkan diskusi yang tadi kita sudah berikan. Sebelum kita ada dalam evaluasi, bahkan refleksi, Ibu Guru persilakan dulu semua berdiri. Karena ada yang sudah semangatnya sudah mulai hilang atau sedikit ini nanti dipimpin oleh teman ada. Supaya membangkitkan semangat anak-anak, supaya sebentar nanti bisa menjawab soal-soal evaluasi. Ya baik teman-teman, sini saya akan memberikan satu challenge yaitu hitung berapa nyamuk. Jadi teman-teman, challenge-nya itu nanti kita tepuk nyamuk. Nah nanti teman-teman hitung berapa kali nyamuk yang tertangkap. Oh, maka tepuk semangat 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Soal evaluasinya dalam bentuk video. Jadi anak-anak langsung mengerjakan saja di depan soal. Kalau agak jawabannya yang benar, itu dikasih silang. Jangan lupa tulis nama dan mata pelajaran. Iya, kita ada dalam refleksi. Refleksinya, bagaimana proses pembelajaran tadi? Dia menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Betul. Iya. Kemudian, apa yang membuat kalian semua tertarik dengan pembelajaran hari ini? Menarik. Menarik.
dari radionya ada timbal baliknya, ada semacam Hal yang paling kalian hal apa yang paling penting yang kalian pelajari hari ini? Yang dianggap paling penting? hubungan internasional dan peran Indonesia. Hal itu yang membuat kalian semua suka karena lewat hubungan internasional kalian dapat memahami bahwa untuk kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain yang membuat kalian sampai tertarik dengan pelajaran. Iya, anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Tidak ada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bu Guru meminta kesediaan ketua kelas untuk materi kita. Oke, selamat siang anak-anak. Siang.